sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam masyayikhina wa ma'allimina ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila Suyuti wa syekhina wa jami'i masyayikhina wa asatizina anna Allah yataghasham bi rahmatihi wal maghfirah wa yaghfir lana jannah wa yanfa'una bi asrarina man warima ulumi min khususiyati fid dunya wa fil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya man ulum bishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini akan ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena kalau tafsir jalan lain itu kan ada dua. Namun juga jalan lain itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mentafsirkan dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Kemudian beliau pun melanjutkan ke surah Al-Fatihah. Nah, selesai Al-Fatihah beliau wafat. Nah, lalu dilanjutkan oleh murid beliau itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai murid menyusun tafsir, menyempurnakan tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli guru beliau sesuai dengan metode beliau, yakni mulai Al-Baqarah sampai Al-Isra. Nah, Imam Jalaluddin mentafsirkan ini, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami, ayatumilha anil haqqi. Jadi jangan engkau selewengkan akan dia daripada al-haq, ibtigha'i ta'wilihi, dengan mencari-cari takwilnya, allazi la yaliqu bina, yang tidak layak dengan kami, kama azghat qulubu ulaika, sebagaimana tergelincir hati-hati mereka itu. Mereka yang suka mencari takwilan-takwilan, ya. Padahal tidaklah membaca takwil itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan dengan ayat sebelumnya. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kami, arsyadtana ilai, engkau beri bimbingan, engkau beri petunjuk kami ilai kepadanya. Wahab lana min ladunka ay min indika rahmatan ay tasbitan, dan berikanlah bagi kami dari sisimu ay min indika, dari sisimu rahmatan. Rahmat maknanya di sini tasbitan, keteguhan. Innaka antal wahhab, bahwa engkau lah maha pemberi. Jadi rahmatan di sini dimaknai tasbitan, dimaknai daripada keteguhan hati. Karena ini yang lebih sesuai, lebih cocok dengan ayat, karena kaitannya dengan ayat sebelumnya. Karena di dalam beberapa tempat, kalau biasanya rahmat itu ditafsirkan dengan matar, hujan, dan juga dengan ghufran, yakni keampunan. Tapi kalau untuk yang di sini, rahmatan di sini ditafsirkan dengan tasbitan, yakni keteguhan. Di beberapa tempat itu ditafsirkan dengan matar, hujan, dan ghufran, yakni keampunan. Itu di dalam tafsir Sawi ada dijelaskan demikian. Ya Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan kami, bahwasanya engkau mengumpulkan manusia, ay tajma'uhum, yakni engkau mengumpulkan mereka, yaumin ay fi yaumin,
ini bagi hari, yaitu pada hari, yaumin mana fi yaumin, yaitu pada hari, la raiba ay syakka fihi, tidak ada keraguan, syakka maknanya fihi padanya. Wa yaumul qiyamah, yakni di hari kiamat, fatujazihim bi'amalihim kama wa'atta bizalik. Maka aku membalas mereka dengan amal-amal mereka kama wa'atta bizalika, sebagaimana engkau telah menjanjikan yang demikian itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah tidak menyalahi akan janji. Mau'iduhu, janjinya bil ba'si fihi, dia itu dengan kebangkitan padanya. Ya, bil ba'si titik itu ya. Mau'iduhu bil ba'si, yaitu janjinya dengan kebangkitan. Jadi Allah tidak menyalahi janji. Fihi iltifatun anil khitab. Nah, padanya itu ada peralihan daripada khitab. Jadi di sini ada peralihan daripada khitab. Kan sebelumnya itu kan membicarakan tentang ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat tasyabih, kemudian orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala yang mendalam ilmunya, di mana mereka itu mengatakan bahwasanya itu kami beriman aja sudah, kami beriman semua yang daripada Tuhan kami. Jadi kami beriman, lalu mereka pun berdoa, jangan sampai digelincirkan hati kami setelah kami diberikan hidayah, yang berikan hidayah kepada kami dan yang digelincirkan. Nah, tahu-tahu ada ini langsung berbicara tentang hari kiamat. Nah, ini kayak ada peralihan ini. Ya Tuhan kami, engkau mengumpulkan manusia nanti di hari kiamat. Padahal tadi bicaranya kan tentang itu. Tentang tadi bahwa orang-orang diberikan ilmu itu adalah beriman dengan ayat-ayat tasyabih, ayat muhkam, ayat tasyabih, itu beriman bahwa itu dari sisi Tuhan kami. Lalu minta kepada Allah jangan digelincirkan. Sebagaimana orang-orang yang sesat itu digelincirkan hatinya. Lalu suka mencari-cari daripada takwil-takwil. Lalu berbicara tentang ayat ini, tentang hari kiamat. Ini ada iltifat ya. Itu penafsiran yang sebagian mufassir. Walaupun menurut jumhur mufassir itu tidak iltifat. Kemudian wa yahtamilu ayyakuna min kalamihi ta'ala, dan boleh jadi kemungkinan itu adalah daripada kalam Allah. Wal gharadu, dan tujuan minat doa bizalika, daripada doa yang demikian itu. Nah, jadi boleh jadi itu adalah bagian dari kalam Allah Ta'ala yang Rabbana innaka jami'un nas. Tetapi kenapa dibawa dengan doa? Itu kata Sidin, tujuannya adalah bayanu anna hammahum amrul akhirah, itu bahwasanya perhatian mereka adalah urusan akhir. Oleh zalika, karena itulah sa'alu as-sabata 'alal hidayah liyanalu sawabah. Nah, karena itulah mereka meminta akan sabat, yakni ketetapan hati atas hidayah, liyanalu, supaya mereka mendapatkan sawabah, akan pahala. Jadi itu boleh jadi itu adalah kalam Allah. Lalu tujuannya dibuat dengan kalimat doa itu apa? Itu menunjukkan, menerangkan bahwa perhatian mereka itu urusan akhirat. Jadi warasikhuna, orang-orang yang rasikh fil ilm, pada ilmu itu, mereka tujuannya semata-mata, perhatian mereka itu semata-mata. Nah, karena itu mereka itu minta sabat tadi, ketetapan dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan rahmat tadi kan dibanding tasbitan tadi, ketetapan hati. Rawa Syaikhani an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Syaikhan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Bukhari Muslim meriwayatkan dari hadis Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia berkata. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal ayata, telah membaca oleh Rasulullah SAW ini ayat, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Jadi Rasulullah SAW itu membaca ayat, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Wallazi, dialah yang anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan atas engkau akan Alkitab, minhu ayatun muhkamatun, di antaranya ada ayat muhkamat, ila akhiriha. Wa qala, lalu kata Nabi, fa iza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahzaruhum.
Jadi kata Nabi, apabila engkau melihat nih, faiza ra'aitika, karena khitabnya kan kepada Aisyah nih, atau ra'aitak, kalau alam belum mencek belum. Demikian kalau dilihat nih khitabnya itu kepada Aisyah. Apabila engkau melihat orang-orang yang yattabi'una ma tasyabaha min, kalau khitabnya kepada Aisyah, bisa jadi faiza ra'aitika, karena khitabnya kepada Aisyah. Apabila engkau tuh melihat orang-orang yang mengikuti matasyabah minhu, dia mengikuti apa yang mutasyabih daripadanya nih, masih mencari-cari takwilan macam-macam. Faulaikal ladzina samallahu, maka itulah orang-orang yang telah menyebut oleh Allah. Fahzaruhum, maka hindarilah mereka. Nah, lalu diberikan fahzaruhum, pada kitabnya kepada Aisyah. Nah, itu kata mereka, para ulama mengatakan, yakni ini menyebutkan dengan jamak seperti ini adalah untuk mentazim bahwa ini berat bahasanya, ini perkara ini terlalu berat. Jadi betul-betul dijauhi mereka. Atau memang yang dimasukkan Nabi itu tidak untuk khusus, dan hanya untuk khusus Aisyah, walaupun khitabnya pada Aisyah, lalu Nabi membawanya dengan fahzaruhum, berarti tidak khusus pada Aisyah, walaupun khitabnya adalah Aisyah. Kemudian kalau dilihat dari khitabnya tadi Aisyah, faiza ra'aiti, berarti faiza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasyabaha faulaika alladzina samallahu fahzaruhum. Adapun fahzaruhum tadi itu tadi dibuat dengan jamak karena besarnya perkara ini sehingga harus betul-betul dihindari mereka. Dan ada yang mengatakan ini tujuannya tidak untuk khusus, ya, umum. Jadi warawat Tabarani fil Kabir an Abi Musa al-Asy'ari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi telah meriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhafu ala ummati illa salasa khilalin." Tidaklah aku takut atas umatku kecuali tiga perkara, tiga hal. Wa zakara minha, dan ia pun menyebutkan di antaranya, yaitu ayyuftaha lahumul kitab fayakhuzahul mu'minu, bahwa dibukakan bagi mereka akan Alkitab, lalu mengambil akan dia orang beriman. Ya bataghi ta'wilahu, mencari-cari akan takwilnya. Walaysa ya'lamu ta'wilahu illallahu, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, itu yang Nabi takutkan itu, bahwa nanti mereka diberikan Alkitab, Al-Quran, lalu di situ ada ayat mutasyabih, lalu orang beriman mencoba untuk mencari-cari takwil. Padahal kata Nabi, tidak ada yang mengatakan takwilnya illallah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam pada ilmu yaquluna, mereka mengatakan aman nabi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya setiap dari sisi Rabb kami, wa man yadzakkaru ila ulul albab, dan tidaklah peringatan mengambil pelajaran, tidaklah mengambil peringatan atau mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Al-Hadis. Nah, kemudian habis sudah tentang ayat tersebut, kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innallazina kafaru, bahwasanya orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir yang dimaksud di sini adalah semua orang-orang kafir. Min awal zaman ila akhirih. Dari mulai awal zaman sampai akhirnya. Walaupun ada juga yang mengatakan ini orang kafir di sini adalah orang kafir Nasrani Najran. Ada yang mengatakan orang kafir Makkah. Namun kalau dilihat dari ibrah, kalau ibrah bi umil lafzi la bi khusus sabab, andai kata ialah latar belakang itu adalah Nasrani Najran atau orang kafir Makkah. Namun secara faidah, kalau ibrah bi umil lafzi la bi khusus sabab. Yang dipandang itu adalah keumuman lafaz, bukan dan kekhususan latar belakang itu, bukan kekhususan latar belakang ayat itu turun, tapi lihat dari keumuman lafaz. Innal ladzina kafar, ini kan umum, bahwasanya orang-orang kafir, berarti seluruhnya ini min seluruh daripada orang kafir dari awal masa sampai akhir. Lan tughniya, jadi tidak berguna nih,
Aitadba'u tidak dapat menolak anuhum daripada mereka amwaluhum daripada harta mereka wala auladuhum dan tidak juga anak-anak mereka minallah ya azabih daripada Allah maksudnya daripada azabnya syai'an sedikit juga pun artinya mau banyak mau sedikit tidak akan bisa menolak daripada azab Allah jadi tidak akan berguna lagi kalau di dunia bisa aja ada harta ya untuk meringankan hukum bahkan bebas dari hukum bisa dengan harta ya tetapi kalau sudah daripada azab Allah maka tidak akan bisa lagi pakai harta maupun anak tidak akan bisa. Wa ulaika hum waqudun nar dan mereka itu bahan bakarnya neraka. Bahan bakarnya neraka bi fasil waw matu kadubih sesuatu yang dibakar dengannya. Ya bahan jadi bahan bakar. Sesuatu yang dibakar dengan. Da'buhum ya, kebiasaan mereka. Nah, ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fala tahzan ya Muhammad jangan engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa yang menimpa dengan umat-umat yang terdahulu dari orang kafir sebelum engkau itu juga akan menimpa dengan orang kafir dengan engkau. Yang dulu pernah terjadi kepada menimpa pada orang kafir yang ingkar dengan nabi-nabi mereka tertimpa mereka dengan mereka dibinasakan dengan sebab dosa-dosa mereka begitulah nanti orang-orang ingkar kepada engkau kata Allah Ta'ala juga akan merasakan akan ditimpakan sebagaimana telah menimpa kepada mereka sebelum engkau. Jadi ayat ini adalah tasliyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'buhum kebiasaan mereka kadabi ay ka'adati ali fir'aun seperti adat kebiasaan ali fir'aun wallazina min qablim dan orang-orang yang sebelum mereka minal umami daripada umat-umat terdahulu Ka'ad wa Samud seperti kaum Ad dan kaum Samud. Di mana mereka itu apa? Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Fa akhazahumullahu ay ahlakahum bi dzunubihim. Maka membinasakan akan mereka oleh Allah bi dzunubihim dengan dosa-dosa mereka. Wal jumlatu mufassiratun lima qablah. Nah, jumlah ini ditafsirkan bagi yang sebelumnya. Wallahu syadidul iqab dan Allah bersangatan. Ayat ini turun ini adalah terbelakang ini turun. Makanya lalu dihibur Nabi ini. Jadi Nabi dihibur karena ucapan orang-orang Yahudi pertama kepada Nabi SAW yang menyakitkan hati begitu ibaratnya. Jadi oleh karena itu kata Allah, jangan engkau bersedih. La tahzan ya Muhammad, jangan engkau bersedih wahai Muhammad SAW. Fa inna ma nazala bil umam allazina kafaru min qablika yanzilu biman kafara bik. Apa yang menimpa dengan umat-umat yang ingkar mereka itu dari sebelum engkau akan menimpa juga dengan orang kafir dengan wa nuzilan yang diturunkan ayat ini lamma amaran Nabi SAW al-Yahuda bil Islam manakala Nabi SAW menyuruh kepada orang Yahudi untuk masuk Islam marji'uhu min badrin yaitu sekembalinya dari perang Badar faqalu lahu lalu mereka berkata sekali orang Yahudi berkata kepada Nabi la yaghurrannaka in qatalta nafar min quraisyin aghmaran la ya'rifunal qital jangan engkau terperdaya sekalipun engkau telah membunuh ibarat kita tuh mentang-mentang pian sudah membunuh nafaran sekelompok dari Quraisy di mana Quraisy itu yang kau bunuh itu Aghmaran itu ya maknanya la ya'rifunal qital itu orangnya memang tidak mengerti strategi perang jadi mereka kalah itu menyakitkan hati itulah kan anak sepulang Nabi dari perang Badar ke Madinah itu kan lalu Nabi mengumpulkan Yahudi yaitu Bani mereka itu Quraizah yaitu apa Yahudi Quraizah dan Yahudi Bani Nadir. Lalu Nabi ajak mereka untuk Islam. Lalu dan Nabi itu mengancam mereka jika mereka tidak mau masuk Islam atau tidak membayar pajak nanti mereka akan diperangi kan pilihannya itu masuk Islam atau bayar pajak. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam dan tidak juga mau membayar pajak maka mereka akan diperangi. Nabi akan memerangi. Sekarang mereka menjawab seperti itu. Ibarat kita jangan pian sombong. Bahasa itu menyakitkan hati itu. Mentang-mentang pian menang telah membunuh banyak dari orang Quraisy. Padahal yang pian bunuh itu mereka-mereka yang tidak ngerti strategi perang. Al-Maran itu maknanya la ya'rifun kita. Mereka itu tidak ngerti perang.
Nah, akhirnya turun ayat tadi. Jadi ada kebiasaan mereka. Mereka yang ingkar kepada engkau wahai Rasulullah juga akan ditimpakan sebagaimana telah menimpa kepada kaum Ad, kepada Fir'aun, kaum Samud. Dia akan menimpanya. Dan pada akhirnya mereka itu kan nanti dikalahkan ya. Bahkan ada yang diusir Yahudinya itu kan, ada yang dihukum mati. Itu. Dan di dalam tarikh itu disebutkan demikian. Jadi ada yang mereka yang terusir, ada yang mereka itu sampai dibunuh, kan begitu. Ada yang ditawan mereka dan seterusnya. Kul, jadi kata Nabi, mereka menjawab begitu, kul ya Muhammadu, katakan wahai Muhammad SAW, lillazina kafru minal Yahudi, bagi orang-orang yang ingkar mereka, orang-orang yang kafir mereka daripada Yahudi, satu labuna, mereka akan tidak lama lagi nih fashion untuk masa yang korib, yang dekat fashion. Satu labuna, mereka akan dikalahkan. Nah, katakan mereka itu yang sombong itu, ucapan mereka itu bernada sombong begitu. Kepada Nabi begitu ucapan menyakitkan hati. Ibaratnya itu ucapan mereka kada terkira menyakitkan hati. Jadi katakan kata Allah Ta'ala kepada mereka itu, orang-orang yang kafir tadi, satu gelabuna, mereka itu akan dikalahkan. Kalian itu akan dikalahkan bitta, walia, ada yang baca ya, dengan ya sayu gelabuna. Jadi dengan tak satu gelabuna, walia sayu gelabuna. Di dunia. Dengan cara apa mereka nanti akan dikalahkan? Bil qasli, nanti mereka terbunuh. Wal asri, mereka tertawan. Wadar bil jizyah, dan nanti membayar pajak. Waqad waqa'a zalik, dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi, dia mereka akhirnya terjadi kan. Dan itu betul-betul terjadi kepada mereka. Yaitu di mana terbunuh orang-orang yang terkemuka dari Bani Quraizah itu 600 di sekitar Khandaq. Jadi di sekitar Khandaq itu dari Bani Quraizah 600 itu dari pemuka-pemuka mereka itu terbunuh. 600. Siapa yang membunuh? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kana qatil lahum Ali bin Abi Thalib. Dan adalah yang membunuh bagi mereka Ali bin Abi Thalib. Masyaallah. Seorang yang luar biasa diberikan kehebatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi ya, hanya terjadi. Mereka terbunuh dari pemuka-pemuka Quraisy, tidak kurang dari 600 dari sekitar Khandaq. Maka al-qatil lahum Ali bin, dan juga membayar pajak itu orang-orang Khaybar membayar pajak. Ada mereka itu terusir ya, ke negeri Syam. Nah, tidak sampai di situ, di dunia itu sudah begitu, tidak sampai di situ. Allah sampaikan lagi, waktu syaruna aibil wajahain, yaitu dengan dua jalan, yaitu artinya bitta dengan ya. Jadi dengan waktu syarun, wayu syarun. Kan tadi kalau membawanya dengan satu gelabuna berarti waktu syaruna. Kalau dengan sayu gelabuna berarti wayu syarun. Itu maksudnya bil wajahin ya. Jadi yang dimaksudkan kalimat bil wajahin dengan dua jalan. Artinya dengan ta dan ya. Jadi tergantung yang di awal. Kalau kiranya kita baca satu gelabun berarti waktu syarun. Kalau sayu gelabun berarti wayu syarun. Nah, mereka nanti dikumpulkan fil akhirati, di akhirat ila jahannam, akan mereka jahannam. Pada dukhulunaha, mereka masuk akan. Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Al firash, yakni hamparan. Jadi seburuk-buruk hamparan dia. Itu nanti mereka jahannam. Nah, kalimatnya bilang keturunannya diajak masuk Islam, ucapannya begitu. Dia kan diajak masuk Islam kan, ini diajak selamat. Justru jawabannya yang terbiasa menyakitkan hati. Akhirnya Allah Ta'ala hibur Nabi SAW. Allah Ta'ala hibur. Jadi katakan mereka akan dikalahkan, mereka akan ditawan, mereka akan dibunuh, mereka akan bayar pajak, bahkan di akhirat mereka akan dikumpulkan di neraka jahannam. Wa qad kana lakum ayatun ay ibratun, dan sungguh adalah bagi kamu ada ibrah. Jadi ada ayatun, yaitu ibrah, yaitu pelajaran. Wa zakaral fi'la lil fasli, dan ia menyebutkan akan perbuatan lil fasli untuk memberikan penjelasan. Fi fi'atain, jadi ada perbuatan. Jadi menyebutkan perbuatan
perbuatan di sini adalah untuk menjelaskan ada perbuatan fi'atain ya, yaitu iltaqata, yang nanti dua pasukan yang bertemu nanti berperang, dua pasukan antara kaum muslimin dan orang kafir Mekah. Fi fi'atain ay firqatain, yakni dua kelompok, dua golongan, iltaqata, keduanya ketemu yauma badrin lil qitali, di hari Badar untuk berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, jadi ada sekelompok yang berperang ia pada jalan Allah, aita'atih, jadi berperangnya pada jalan ketaatan. Siapa mereka? Wahmun nabi wa sahabuhu, dan mereka adalah nabi dan sahabat-sahabat. Wa kanu salasami'atin wa salasata asyara rajulan, dan adalah mereka itu 313 laki-laki. Mahum bersama mereka parosani, ada dua pasukan kuda, wasittu adru'ain, dan 6 baju besi, wasamaniyatu suyuf, dan 8 pedang, wa aksaruhum rajalah, dan kebanyakan mereka itu yang jalan kaki. Nah, jadi pasukan perang Badar waktu itu berjumlah 313. Dari kaum muhajirin itu 77, kaum muhajirin itu kan 77 ya. Yang memegang rayah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalangan muhajirin. Sedangkan dari Ansar itu yang banyak yang ikut pada waktu itu, kalangan Ansar yang banyak, yaitu sampai 236. Dan yang memegang rayah di satu adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi kaum muhajirin 77, memegang rayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kaum Ansar ini 236 yang memegang rayahnya Sa'ad bin Ubadah. Dan yang syahid pada waktu itu ada 14 orang, 6 dari kaum muhajirin, 8 dari Ansar. Yang syahid di perang Badar ini 6 dari kalangan muhajirin dan 8 dari Ansar. Jadi 14 total jumlahnya syahid pada perang Badar. Wa ukhra kafiratun, dan yang lain itu kafiratun, kafir ya. Jadi berperang itu karena di jalan tauhid ya, jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Kalau yang kalau para nabi dan para sahabat itu berperang fisabilillah, untuk ketaatan kepada Allah. Yarawnahum, mereka melihat akan mereka yang kuffara, jadi melihat orang-orang kafir, mislaihim, 2 kali lipat, al muslimin, aksaru minhum, jadi lebih banyak dari mereka. Wa kanu nahwa alfin, dan mereka seumpama 1000, hampir 1000 mereka. Jadi orang-orang kaum muslimin melihat orang-orang kafir itu 2 kali lipat jumlah. Jadi hampir 1000 orang. Ra'yal ain, yakni ru'yatan zahiratan muayyanatan. Yani melihat dengan mata kepala ini, yaitu penglihatan yang jelas secara langsung muayyanah. Namun waqad nasarahumullahu ma'akillatihim, dan sungguh menolong akan mereka Allah beserta sedikitnya mereka. Namun Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi ada dia yang mentafsirkanlah yang mereka melihat itu adalah kaum muslimin, orang-orang kafir melihat orang kaum muslimin itu justru 2 kali lipat dari jumlah mereka, sehingga mental mereka itu sudah kalah pada saat itu. Nah, ada jawaban kalau ini kan ditafsirkan kaum muslimin melihat orang kafir 2 kali lipat, ini sebagai cobaan kepada orang-orang, kepada para sahabat yang pada saat itu, apakah mereka itu gentar atau tidak. Tapi ternyata tidaklah mereka, dan keimanan luar biasa, hanya berperang dengan luar biasa, karena keimanan yang luar biasa yang telah dimiliki oleh para sahabat. Nah, ada juga yang mengatakan orang-orang kafir melihat kaum muslimin, jumlah mereka itu 2 kali lipat lebih banyak dari mereka, penglihatan mereka ini. Penglihatan mereka, padahal jumlah mereka 313 ya. Tapi penglihatan mereka justru berlipat-lipat jumlah kaum muslimin. Akhirnya mental mereka sudah kalah di saat itu. Dan betul lah, karena mental di awal sudah kalah, akhirnya sebanyak apapun jumlah mereka, akhirnya dikalahkan oleh Allah. Sebenarnya mereka kalah, orang-orang kafir akhirnya. Waqad nasrahumullah ma'akillatihim, dan sungguh menolong akan mereka oleh Allah beserta sedikitnya. Wallahu yu'ayyidu ayyaqwi binasrihi man yasha.
Allah menguatkan dengan pertolongannya dari orang-orang yang kehendaki ay nasrahu, yaitu pertolongannya. Inna fi zalika al-mazkur, inna fi zalika al-mazkuri, bahwasanya pada demikian itu yang disebut la ibratan lil absar, sungguh menjadi pelajaran kepada orang-orang yang memiliki mata hati. Rizawil basair, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Afala ya'tabiruna bizalika, apakah tidak kamu mengambil pelajaran demikian itu? Patu minuna, maka kamu pun beriman. Apakah tidak mengambil pelajaran begitu? Akhirnya kamu bisa beriman kepada Allah Subhanahu. Itu khitabnya untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir Mekah. Padahal Allah telah memberikan pertolongan kepada mereka dan jumlah mereka sedikit. Apakah tidak mengambil pelajaran? Baik orang-orang Yahudi atau orang kafir Mekah sehingga kalian pun bisa beriman begitu. Karena melihat pertolongan begitu. Lihat langsung kan, betul-betul kaum muslimin itu ditolong. Tetapi tadi jawaban orang-orang Yahudi tadi justru menyakitkan hati tadi. La yaghurrannaka in qatal tanafaran tadi. Quraisy apa aja? Aghmaran la yarifun al-kitab. Justru jawaban mereka itu ketika diajak untuk masuk Islam justru menyakitkan. Zayyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah bagi manusia hubbus syahawati, cinta syahwat, aima tastahihin nafsu wa tadu ilaih, yaitu apa yang menginginkan akan oleh nafsu dan mengajak kepadanya. Zayyanahallahu ibtila'an awis syaitan, jadi menghiasi akan dia oleh Allah itu sebagai ujian atau justru menjadi tipu daya syaitan. Jadi menghiasi Allah ini itu sebagai ujian, dan atau kalau syaitan itu adalah untuk tipu daya syaitan. Syahwat minan nisa'i, daripada perempuan, wal banina, dan anak-anak, wal qanatir ay al amwalil kazirah, dan harta yang melimpah yang banyak, al muqantarah al mu'jamah, yang dikumpulkan, minaz zahabi wal fiddati wal khil musawwamah, daripada emas, perak, dan kuda al musawwamah yang bagus, kuda yang tampan, al hasan, yaitu kuda yang bagus, wal an'am ay al ibili wal baqar wal ghanam, demikian juga binatang ternak daripada onta, sapi, dan kambing, wal harsi ay azari, dan tanaman-tanaman, zalikal mazkur, yang itu yang disebut, zalikal mazkuru, itu yang disebut mataul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia, yaitu bersenang-senang dengannya, pihak padanya, semua kemudian akan hancur, akan semua kesenangan itu akan manusia dari perempuan, anak-anak, harta, karena itu fana bisa hancur. Wallahi indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali, al-marji', sebaik tempat kembali, wa jannatu, yaitu surga. Yang bagi ar-raghbatu fi duna ghairi, maka seyogyanya lah kita tuh untuk gemar senang padanya, bukan pada yang lain. Nah, kemudian mungkin saya sampaikan ayat 138. Setelah nanti akan kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah ridwanun minallah wallahu basirun. Wallahu subhanahu. Jadi demikian yang dapat sampaikan, sekedar membacakan, karenanya bila ada kesalahan, kehilapan, dibujarkan saja, dibujarkan. Kalau ada yang salah, silakan dibujarkan dan minta maaf. Jika ada kesalahan dalam makna, membarisi, menyampaikan, dan seterusnya, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, dapat berkahnya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ikhlas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna warzuqna istiqaman innaka kullu syai'in qadir. Allahumma aghnina 'anil
بالعلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين قرآن السنة وقافلين مباركا حياة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.